Bapa, terpujilah Engkau untuk jaminan penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Itulah satu-satunya andalan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah minggu ini. Baik yang ada di ruangan di gedung gereja ini maupun di mana saja pemberitaan ini dapat diakses. Tuhan, Engkau memberkati. Tolonglah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong semua kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Persilakan duduk, Bapak Ibu. Ya, saya tidak punya remote, jadi mengandalkan untuk dioperasikan dari sana. Tema yang diberikan untuk saya sampaikan pada pagi ini, Kristus hidup dalam kita. Itu tema kita, Kristus hidup dalam kita. Ini yang diberikan oleh tim pastoral. Dan teks juga diberikan oleh tim pastoral, Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Next kita akan baca ayat-ayat ini yang ada di sini. Mari kita membaca ayat-ayat ini dengan bersuara. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Next. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup ini penuh tantangan. Jangan berpikir selama hidup di dunia ini. Jangan berpikir karena kita anak-anak Tuhan, orang percaya, lantas tidak ada tantangan. Tetap ada tantangan, banyak tantangan. Tidak ada beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang membedakan sikap kita, kemampuan kita di dalam menghadapi tantangan. Tetapi tantangan sama semua. Orang percaya maupun orang tidak percaya sama-sama punya tantangan. Dan secara khusus dalam kitab Kolose ini, tantangan itu adalah tantangan ajaran sesat. Tantangan ajaran sesat. Nah, dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, kita akan melihat bagaimana melalui ayat-ayat ini kita menghadapi tantangan. Next. Karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini, Kolose 2 ayat 6 sampai 7 memberikan kita 3 hal. Yang pertama dasar, yang kedua cara, yang ketiga kunci untuk memampukan kita menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kita lihat yang pertama, next. Dasar menghadapi berbagai tantangan hidup. Ayatnya saya ambil dari ayat 6a. Iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dasar yang pertama adalah menerima Yesus. Seseorang hanya bisa menerima Yesus jika dia lahir baru. Ketika dia lahir baru secara rohani, dia mampu sadar dosa, dia mampu bertobat,
dan dia mampu percaya Yesus atau menerima Yesus. Ini kunci pertama, ya, dasar untuk kita menghadapi tantangan. Kita harus terlebih dahulu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau tidak bisa. Next, dikatakan di sana, menerima Kristus sama dengan berada dalam Kristus. Mengapa? Ketika kita menerima Yesus karena sadar dosa, bertobat, dan percaya atau menerima Yesus, ya, maka seketika itu kita berada dalam Kristus, pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, pindah dari dalam dosa ke dalam Kristus. Saya membagi skema untuk ini, mempermudah kita untuk mengerti. Next. Iya, dibuka satu-satu. Ini Allah Tritunggal, Allah Maha Benar, tidak ada satu titik dosa dalam dirinya, Allah Maha Suci, ya, dan Allah Maha Kasih. Dan Allah Tritunggal inilah yang menciptakan manusia pertama, itulah Adam dan Hawa, ya, suci dan benar, sehingga punya persekutuan dengan Allah. Tetapi kita tahu bersama, manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Next, ya, manusia pertama jatuh dalam dosa. Tolong next, ya, ini Adam berdosa. Dan kita tahu bersama upah dosa maut, ya, mengakibatkan mereka mati. Karena berdosa, maka mereka tidak dapat bersekutu lagi dengan Allah. Karena Allah Maha Suci, Maha Benar. Itu sebabnya mereka otomatis terpisah dari Allah. Next, mereka terpisah dari Allah karena Allah Maha Benar, Allah Maha Adil, Allah Maha Suci. Dan kita semua lahir dari Adam. Sehingga otomatis kita berdosa, otomatis kita pun mati. Karena sebagai keturunan Adam, itu yang namanya dosa warisan. Ya, kita menjadi berdosa, kita menjadi mati, akibatnya kita berdosa. Karena kita sudah berada dalam dosa, akibatnya kita mati. Karena kita, ya, berada dalam kematian sebagai upah dosa. Tetapi Allah yang Maha Benar, Maha Suci adalah Maha Kasih. Karena kasihnya, Dia karuniakan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Next, ya, inilah Tuhan Yesus, Allah Anak. Next, Yesus Kristus. Next, ya, Dia karuniakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa saudara dan saya, yang adalah maut itu. Dan itu sudah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Mundur dulu, ya. Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Nah, bagaimana apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu menjadi pengalaman keselamatan saya? Itu caranya yang pertama. Allah melalui Roh Kudus menjamah kita. Next, kita yang ada di dalam Adam dijamah oleh Allah, oleh Roh Allah, sehingga kita mampu sadar dosa, kita mampu bertobat, kita mampu menerima Yesus. Tunggu dulu, ya, ikuti saya. Ini susahnya kalau nggak pakai remote, ya. Iya, seperti itu, ya. Sehingga pada waktu kita bertobat menerima Yesus, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Next, kita pindah. Inilah pengalaman keselamatan. Dari Adam pindah ke dalam Kristus. Next, berada orang percaya, menjadi orang percaya, berada dalam Kristus. Next, sekaligus berada dalam Allah Bapa. Next, sekaligus berada dalam Allah Roh Kudus. Ini keadaan kita. Jadi
pada waktu kita menerima Yesus, kita pindah, kita berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus, berada dalam Allah Bapa, berada dalam Allah Roh Kudus. Sehingga di dalam Kristus ini, otomatis saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Lahir baru, punya kehidupan baru, punya kehidupan rohani. Dan inilah yang menjadi dasar kita mampu menghadapi tantangan hidup karena kita sudah berada dalam Kristus, karena menerima Kristus. Ini dasar, ya. Kalau kita belum menerima Yesus, kita tidak punya modal menghadapi tantangan hidup. Tidak punya modal, tidak punya kemampuan. Karena apa? Hidup ini berkali-kali saya katakan di sini, tidak hanya dapat dihadapi dengan kekuatan jasmani. Tidak, saudara. Terlalu banyak orang yang kuat, ya, tidak mampu menghadapi apapun, tantangan hidup apapun, tidak mampu. Mengapa? Karena itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan rohani. Saudara jagoan kungfu sekalipun tidak mampu melawan dosa. Tidak mampu. Kalah dan kalah oleh dosa. Tapi pada waktu kita menerima Yesus, kita berada dalam Yesus, ada kekuatan rohani ini yang dapat memampukan kita melawan dosa. Kalau tidak, saudara, gak bisa. Ya, dipukul sekali langsung jatuh, hitung sampai 10, tidak bisa bangkit, saudara. Kalah. Mental hancur, depresi, dan seterusnya, saudara. Tapi pada waktu kita menerima Yesus, kita berada dalam Yesus, itu menjadi dasar untuk kita mampu hidup menghadapi tantangan hidup. Saudara, hidup tidak akan makin lama makin baik. Hidup makin susah. Saya ikuti wawancara. Ada seorang gadis muda bekerja di Tesla, pernah bekerja di NASA, meneliti bumi, meneliti iklim. Waduh, mengerikan. Perempuan, sekarang dia di Tesla, saudara. Ya, dia punya jabatan tinggi, perempuan. Dia yang mendesain, saudara, mobil listrik Tesla. Bagaimana bisa berjalan sendiri tanpa saudara setir. Wih, luar biasa. Dia diwawancarai. Saya ikuti, saudara. Ya, seperti itu. Ya. Jadi modal kita untuk menghadapi tantangan hidup yang akan makin mengerikan. Ada orang bilang dunia makin tua, ya, makin mengerikan. Akhir-akhir ini ya senang juga sih di Batam. Sekian lama cukup lumayan dingin kalau malam, saudara. Karena katanya matahari menjadi agak jauh. Seperti itu, jadi disarankan minum vitamin banyak. Karena kita kan biasa panas. Jadi kalau dingin ya seperti itu. Jadi akan berubah. Akan penuh tantangan hidup ini. Tetapi waktu kita ada dalam Kristus, kita punya kekuatan rohani untuk memampukan kita menghadapi tantangan hidup. Itu yang pertama, dasar untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, cara menghadapi tantangan hidup. Kalau saudara tanya ke banyak orang, banyak cara dapat diberikan. Tetapi dari ayat ini, ya, kita bertemu dengan cara yang firman Tuhan sampaikan untuk kita mampu menghadapi tantangan hidup. Next, itu ayat 6b dan ayat 7a dari pembacaan kita. Dikatakan di sana, karena itu, karena apa? Karena sudah menerima Yesus, ya, sudah berada dalam Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, lebih tepat terjemahan, hendaklah terus-menerus engkau berjalan
bersama dia, di dalam dia. Ya, bukan berbicara tetap di dalam dia, terus ada sewaktu-waktu keluar dari dalam dia, masuk, keluar, tidak bisa. Sama dengan kita di dalam Adam tidak bisa keluar. Kalau Allah tidak keluarkan melalui Yesus. Demikian juga dalam Yesus, tidak bisa. Jadi nggak bisa seperti lagu Bimbo, saudara. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Wah, nggak bisa. Nggak begitu. Jadi terjemahan lebih tepat, karena kita sudah berada dalam Yesus, seharusnya, sebaiknya, tetap berjalan dalam dia, dalam kehendaknya. Dengan mempercayakan diri kepada dia. Ini anak-anak saya ini nonton streaming ini, ya. Saya ingat mereka masih kecil, 2 cewek cowok, ya, yang pernah saya cerita juga. Kalau jalan di mall, saya pegang mereka dua-dua. Karena satu mau lari ke sini, satu mau lari ke sana, saya pegang. Karena saya takut mereka diculik. Maklum, menikah umur 35, punya anak umur 36. Beda dengan menikah umur 20, saudara. Ya, sudahlah, suruh dirawat orang lain atau lepaskan begitu saja. Jadi saya jaga. Mereka berusaha mau keluar, mau lepas, nggak bisa. Saya lebih kuat. Sakit papa, sakit tanganku. Tidak, ikut papa. Kita jalan, papa akan jaga, dan kita akan menuju ke tujuan yang kamu senang, yang kamu suka. Seperti itu. Seharusnya seperti apa anak saya? Mestinya merelakan diri untuk tetap berada di dalam tangan saya. Supaya apa? Supaya tidak menderita, supaya tidak sakit. Ya, saya juga nonton. Saudara mesti nonton itu. Daniel Mananta mewawancarai Gracia Polii, ya, pemegang medali emas. Luar biasa kesaksian rohaninya. Luar biasa. Saudara mesti nonton tuh. Jangan cuma nonton yang diinginkan, saudara. Harus yang bermanfaat. Seperti itu. Ya, bagus itu wawancara itu, saudara. Jadi dia mempasrahkan, ya, menyerahkan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Ya, pasrah mempercayakan kepada Tuhan, bukan menyerah, tapi karena kesadaran hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Iya, seperti itu, saudara. Jadi hal yang pertama, caranya, hendaklah kamu terus menerus dengan rela tetap berjalan bersama dia. Walaupun dunia mau menginginkan sini. Ya. Tidak bisa lepas, malah kita yang akan menderita. Merah-merah, sakit. Ya, seperti itu, seperti tadi saya bilang anak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Berakar. Masuk ke dalam Yesus. Masuk makin dalam, deep. Saudara, kunci pertumbuhan hanya bisa terjadi kalau akar kita masuk ke dalam, menyentuh sari-sari tumbuhan, sari-sari kehidupan. Ini menyentuh Allah dan menyerap semua berkat dari Allah. Serap semua kekuatan rohani, pertumbuhan rohani, gizi rohani. Maka apapun lingkungan kita, mau berubah apapun, kita tetap bertumbuh. Mengapa, saudara? Karena pertumbuhan kita bukan bergantung lingkungan, tetapi bergantung karena kita berakar ke dalam sumber kehidupan.
berakar. Saudara tidak mau berakar, Tuhan akan proses melalui lingkungan untuk membawa saudara menyerah dan berakar. Bisa jadi penyakit membuat saudara menyerah. Dan akhirnya angkat tangan untuk berakar. Untuk masuk ke dalam Allah. Di dalam Yesus masuk. Menyerap semua sari-sari kehidupan rohani. Dan di sana saudara menyaksikan hidup saudara bertumbuh. Bukan karena lingkungan. Tapi karena menyerap, karena berakar di dalam Yesus. Akibatnya bertumbuh. Gersang tapi damai. Gracia Polii dalam wawancara dia katakan, itulah joy. Ada rasa aman. Dia bermain badminton. Bukan lagi setelah Allah mengizinkan hancur hidupnya. Dia jadi juara sekitar umur 34 tahun, saudara. Dia bilang, waktu umur 29 saja sebenarnya dia sudah menggantung raket, saudara. Karena saudara untuk perempuan 29 tahun masih menjadi seorang atlet dunia, itu nggak bisa. Sudah terlalu tua. Ini dia umur 34. Pada waktu dia bermain bukan untuk ambisi, tapi mengandalkan Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Tuhan buat luar biasa. Saya nonton tadi malam sampai menangis, saudara. Dan dia pakai istilah, saya pikir akhirnya itu menjadi iluminasi untuk saya berbicara. Tuhan bawa saya masuk ke dalam dia, berakar di dalam dia sumber kehidupan saya. Cuaca bisa berubah, tantangan bisa macam-macam. Kita terus bertumbuh. Saudara, pohon korma, satu-satunya pohon yang tumbuh, hidup, berbuah di padang pasir, saudara. Panas sekali, dingin sekali kalau malam. Cuaca nggak menunjang, tidak ada hujan, tidak ada yang memupuki di sana, tidak ada. Tapi dia tetap hidup. Mengapa? Karena akarnya masuk menemukan mata air. Sehingga di luar gersang dia tetap berbahagia, hijau dan berbuah, saudara. Inilah yang Allah maksudkan. Caranya bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Berakar. Terus berjalan dalam dia, berakar dalam dia. Akibatnya pasti bertumbuh. Jangan dibalik. Jangan ingin bertumbuh tanpa berakar. Tidak mungkin, saudara. Itu cuma mungkin kalau suasana baik-baik. Wih, enak di gereja, banyak teman, banyak cewek-cewek, banyak cowok-cowok. Ya, menarik. Tidak ada salah menarik. Tapi itu bukan kunci pertumbuhan, saudara. Kunci pertumbuhan berakar. Mau gersang situasinya, ibadahnya. Tapi karena kita hidup, waduh, itu tetap bertumbuh, saudara. Jadi bagaimana caranya? Terus berjalan. Rela hati berjalan dengan Yesus. Pasti dia akan membawa seperti pemazmur katakan, padang gurun, rumput hijau, air yang tenang. Dia Maha Kasih, saudara. Pilih menyerahkan, berjalan dalam dia, berakar dalam dia, dan dibangun di dalam dia. Next. Saya ulang, jadi ini kita sudah berada dalam Kristus, terus berjalan dalam dia, terus berakar dalam dia, dan otomatis akan bertumbuh di dalam dia. Yang berikut, yang ketiga, kunci menghadapi tantangan hidup, ya, kalau kita mengikuti cara tadi, ya, tetap berjalan bersama Tuhan, berakar dalam Tuhan, otomatis bertumbuh dalam Tuhan, maka kita akan mengalami ayat 7b dan c. Next.
ayat 7b dan c dikatakan begini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kita akan teguh dalam iman. Luar biasa. Jangan berpikir teguh dalam iman. Tidak menerima Yesus. Tidak berada dalam Yesus. Tidak berjalan bersama Yesus. Tidak berakar. Tidak bertumbuh. Tidak mungkin teguh. Tidak mungkin saudara dapat panas sedikit layu saudara. Coba saudara potong ya, di musim panas satu batang pohon, saudara tanam tanpa akar. Sore hari saudara lihat sudah layu saudara. Enggak kuat, tidak teguh. Saya maaf bukan sombong, doktor teologi, tapi kalau saya tidak berakar di dalam Dia, tidak terus berjalan dengan Dia, berakar dalam Dia, bertumbuh dalam Dia, saya akan jadi lebih jelek daripada orang yang tidak sekolah teologi. Akan kalah. Akan tidak mampu tenang, tidak mampu memiliki damai sejahtera, tidak mampu ada rasa aman, takut terus. Apalagi memang aslinya penakut juga. Cuma gayanya kayak berani. Ya. Laki-laki ya begitu tuh, gayanya kayak berani. Coba saudara yang membesarkan anak ada laki-laki perempuan. Laki-laki itu kelihatan cengeng banget. Yang perempuan lebih mandiri saudara. Kuat saudara. Jadi mungkin itu salah satu Tuhan pilih. Yesus lahir dari seorang perempuan saudara. Ya, seperti itu saudara. Karena lahir tanpa menikah, tanpa ada hubungan suami istri. Mana orang percaya, itu dibunuh itu, dirajam dengan batu. Ditinggalkan Yusuf. Tapi dia berani. Jadilah padaku apa yang kau katakan. Wah luar biasa. Ini kekristenan sejati. Doanya bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau doa masih bayi rohani, kehendakku. Tapi waktu masih bayi, Tuhan jawab saudara. Saya nggak ada duit, berdoa Tuhan minta duit. Dapat duit saudara. Iya, saya lagi pelayanan saudara, semangat pelayanan. Hujan deras, rumahnya itu seng, tidak ada plafon saudara. Jadi mau bicara apa, ribut hujan deras saudara. Saya dalam hati berdoa, dalam nama Yesus hujan berhenti. Set, berhenti saudara. Langsung berhenti saudara. Saya bilang, apa karena doa saya bukan ya? Karena terasa sekali berhentinya kan dari seng itu tuh keras hujan itu keras itu bahasa daerah saya itu deras maksudnya ya deras. Tiba-tiba dia set berhenti itu kan mengejutkan berhenti. Kok berhenti? Itu Tuhan jawab kehendakku yang jadi. Tapi setelah itu Tuhan proses. Flu pun berdoa enggak sembuh-sembuh sudah. Enggak sembuh-sembuh. Gersang. Tuhan proses. Jangan bergantung situasi. Berakar. Berakar supaya kamu bertumbuh. Walaupun gersang. Seakan-akan tidak ada jawaban doa. Tapi kamu kuat. Teguh. Dalam iman. Ini kunci menghadapi tantangan. Tetap teguh. Apapun yang terjadi, tetap teguh. Temanku namanya Teguh Isworo, saudara. Lumayan juga, teguh juga orangnya, saudara. Tetap teguh. Ada tantangan. Jangan berpikir kita dapat privilege khusus dari Tuhan. Enggak, sama dengan yang lain. Mereka sakit, kita sakit. Mereka mati, kita mati. Mereka kena COVID, kita kena COVID. Sama, yang membedakan adalah sikap kita. Kalau kita tidak mampu bersikap antara lain, bisa saja sebenarnya belum di dalam Yesus. Atau sudah dalam Yesus, tapi tidak tetap dalam Dia, tidak berakar, tidak bertumbuh. Itu bisa jadi dua penyebab. Bisa jadi aspal, asli tapi palsu. Bisa jadi asli, tapi tidak bertumbuh, saudara. Kalah. Tapi kalau itu terjadi, kita teguh, dan saudara lihat, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup penuh syukur, saudara. Penuh syukur, saudara.
Masya Allah ini. Kalau tausiah ya. Penuh syukur. Akibat apa? Berada dalam Yesus. Tetap berjalan dalam Yesus, dengan Yesus. Berakar dalam Dia. Bertumbuh dalam Dia. Penuh syukur dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala hal, kata Paulus. Karena apa? Bersyukur itu buah, saudara. Mampu bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Aduh. Kalau tidak berakar dan bertumbuh, tidak bisa, saudara. Saya punya pengalaman tentang hal itu, saudara. Ya. Tetap bersyukur. Jadi teguh, kuat, dan hidup penuh syukur dalam segala keadaan. Ini luar biasa bahagia, saudara. Saudara bisa punya uang puluhan miliar, tapi kalau saudara tidak punya buah bersyukur, tidak bisa berbahagia. Kalau saudara tidak teguh, itu bagikan sekam, tahu sekam itu, dari padi itu, yang ditiup angin. Mau jatuh, ditiup lagi, tergantung lingkungan, situasi, tidak teguh. Dan paling terakhir, next. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ya, tinggal di dalam Yesus. Keselamatan, puji Tuhan. Tapi tidak titik di situ. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini proses tetap berjalan dalam Dia, berakar, dan akhirnya bertumbuh dalam Dia. Karena firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru ada mintalah. Ya. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa bisa begitu? Karena kita dalam Dia, tetap dalam Dia, berakar dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka otomatis keinginan kita, doa kita, semua yang keluar dari kita, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu terjadi, tidak ada yang mustahil. Sekarang orang cuma mau minta, tapi tidak tinggal dalam Kristus, dan tidak membiarkan firman-Nya tinggal di dalam dia. No way, itu jawaban akan datang dari setan, saudara. Setan yang akan menjawab saudara. Betul. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan firman. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara dari kebenaran-Mu. Roh-Mu menindaklanjuti, memeteraikan, melahirkan komitmen untuk kami. Menerima Yesus, tetap berjalan bersama Yesus, berakar, bertumbuh, dan akibatnya kami teguh dalam iman dan melimpah dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.